Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cynthia Paramita dari S1 Akuntansi, lulusan akuntansi tahun 2020. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai apa sih pentingnya memahami country risk suatu negara bagi terutama pelaku eksportir. Next. Nah, di sini profil saya. Lalu, topik pembahasan yang selanjutnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, kalau saya di sini akan membahas mengenai 3 bahasan. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, lalu ada ekspor, dan juga apa itu country risk, bagaimana country risk, mengetahui country risk di suatu negara, dan apa dampak dan juga resikonya. Next. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya dunia ini telah berkembang pesat di mana menggunakan kemampuan teknologi ataupun artificial intelligence. Nah, dari sektor perdagangan itu sendiri itu juga mengalami perkembangan. Misalnya seperti zaman sekarang kita itu melakukan jual beli itu online melalui platform marketplace dan lain-lain. Nah, keadaan seperti itu disebut juga dengan pasar tanpa batas atau unboundaries. Kemudian di Indonesia, perdagangan internasional itu juga diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan internasional. Nah, dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan impor atas barang dan juga perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Lalu, untuk mengawasi dan juga memantau perkembangan dari pasar perdagangan internasional ini muncul lembaga-lembaga internasional lainnya juga, seperti misalnya ada World Trade Organization atau WTO, kemudian ada International Chamber of Commerce, kemudian ada International Anti-Counterfeiting Coalition, ada International Trade Center atau ITC, kemudian ada International Trade Organization. Nah, di sini WTO itu bertujuan untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah. Kemudian memberikan jaminan atas Most Favored National Principle atau MFN, dan juga perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta memberikan komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Lalu ada juga International Trade Organization, adalah organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya adanya lembaga-lembaga internasional ini sifatnya mengawasi dan juga menjaga agar perdagangan internasional itu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Next. Nah, lalu kita di sini belajar mengenai mengapa sih perusahaan itu melakukan perdagangan internasional, apa yang membuat mereka tertarik untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, di sini perdagangan internasional itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, itu memberikan peluang terhadap pengusaha dalam memanfaatkan market imperfection. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam dunia nyata ini, pasar itu kenyataannya adalah adanya pasar yang tidak sempurna pada pasar produk, faktor, dan juga finansial. Nah, manfaat lainnya yang dikemukakan oleh pasar bisnis internasional itu adanya tercapainya skala dan juga ada lingkup ekonomis. Lalu manfaat yang kedua adanya diversifikasi portofolio bisa tercapai. Nah, dengan tercapainya diversifikasi portofolio ini dapat menguntungkan kinerja risk return pada perusahaan yang melakukan perdagangan internasional. Kemudian manfaat yang ketiga menurut atau multinational corporation, yaitu perdagangan internasional itu memberikan keuntungan untuk melakukan transfer sumber daya internasional dari perusahaan domestik dan perusahaan internasional.
Lalu, manfaat yang keempat, berdasarkan teori research-based view, perdagangan internasional itu mempercepat pembelajaran organisasi dan knowledge development melalui pemanfaatan sumber daya dan kompetensi inti dalam skala global. Nah, dari manfaat-manfaat itu tadi dimanfaatkan oleh organisasi internasional itu untuk melakukan perdagangan internasional. Next. Nah, grafik ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor di Indonesia dari bulan April 2020 hingga bulan Maret 2021, yang mana pertumbuhan ekspor cenderung meningkat. Nah, hal ini merupakan kabar yang baik karena menunjukkan pasar ekspor Indonesia terus bertumbuh, sehingga ini merupakan hal yang positif, terutama bagi pelaku UMKM. Nah, menurut data yang saya peroleh dari liputan6.com, itu terdapat 54 UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor global. Nah, total ekspor produk UMKM yang telah dilakukan untuk bulan Desember tahun 2020 ini ternyata sudah mencapai 12,29 juta USD, atau senilai 178,15 miliar. Nah, tentu jumlah ini merupakan jumlah yang bisa terus bertambah. Sementara di Indonesia itu jumlah UMKM-nya banyak, dan itu merupakan potensi besar bagi Indonesia untuk terus mengembangkan atau mengepakkan sayap pasar ekspornya. Next. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, mengapa UMKM itu harus melakukan transaksi ekspor? Nah, banyak keuntungan yang akan diperoleh dari UMKM jika dia melakukan transaksi atau kegiatan ekspor. Nah, yang pertama yaitu memperluas pasar di seberang lautan bagi barang-barang tertentu. Maksudnya di sini, eksportir itu dapat menjangkau pasar baru. Lalu ada ekspor menciptakan permintaan efektif yang baru, di mana terdapat konsumen-konsumen yang baru dari pasar internasional. Lalu ekspor itu juga menciptakan perluasan kegiatan ekspor itu mempermudah pembangunan karena industri tertentu itu tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam kapital sosial sebanyak yang dibutuhkan seandainya barang-barang tersebut akan dijual di dalam negeri. Lalu keuntungan yang keempat yaitu tersedianya pelatihan dari pemerintah bagi pelaku UMKM, dan produk UMKM itu berpotensi besar masuk pasar ekspor. Next. Nah, terdapat juga beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah untuk para pelaku UMKM yang melakukan ekspor ini. Yang pertama ada Free Trade Agreement. Ini merupakan perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas. Nah, wilayah perdagangan bebas itu apa? Wilayah perdagangan bebas itu merupakan suatu kelompok kerja sama antar ekonomi negara yang terletak pada kawasan tertentu. Nah, wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang, termasuk perdagangan. Nah, FTA ini membuat perdagangan barang atau jasa antar negara dapat melewati perbatasan negara lain tanpa hambatan tarif dan juga non-tarif. Kemudian fasilitas yang kedua yaitu adanya pajak ekspor fasilitas dari pemerintah sebesar 0%. Lalu ada yang ketiga, ada IKM atau KITE IKM, itu merupakan fasilitas yang diberikan untuk industri menengah yang melakukan pengelolaan, perakitan, dan pemasangan bahan baku yang hasilnya digunakan untuk tujuan ekspor. Jadi di sini pemerintah memberikan fasilitas bagi UMKM yang sifatnya kecil menengah, itu memberikan pembimbingan ekspor. Lalu, Pusat Logistik Berikat atau PLB untuk IKM dan juga klinik ekspor. Nah, klinik ekspor itu merupakan wadah dalam pembinaan, asistensi, mediasi, dan konsultasi oleh Bea Cukai kepada IKM atau UMKM dalam bidang ekspor agar terwujud citra ekspor itu mudah. Jadi di sini pemerintah itu memberikan kesan kepada UMKM bahwa ekspor itu sebenarnya mudah. Next. Nah,
Setelah tadi kita membahas mengenai apa itu ekspor, manfaat ekspor yang diperoleh UMKM dan juga perusahaan lainnya, nah di sini kita di samping mengetahui manfaat, keuntungan, profit yang kita peroleh, kita juga harus mengetahui resiko ekspor itu seperti apa dan pentingkah seorang eksportir itu mengetahui dari resiko ekspor tersebut. Nah, dalam menentukan negara tujuan ekspor, pelaku usaha itu harus membuat pertimbangan yang matang. Nah, pelaku usaha itu harus melihat resiko apa yang mungkin timbul dari negara tersebut. Karena ekspor itu juga memiliki resiko yang tinggi karena ada beberapa faktor, di antaranya ada tingkat kerumitan dari negara tujuan, lalu ketidakpastian dari pelaku bisnis partner, kemudian ada resiko nilai tukar yang sangat fluktuatif, sehingga pelaku usaha yang melakukan ekspor itu wajib mengetahui country risk dari negara tujuan ekspornya. Next. Nah, dalam country risk itu merupakan sebuah resiko negara. Resiko negara yang muncul sebagai akibat dari adanya perubahan kondisi ekonomi dan juga politik dari suatu negara, yang dampaknya itu berhubungan dengan negara lain. Jadi intinya, analisis resiko negara itu digunakan sebagai alat untuk pemilihan dan menghindari untuk melakukan penanaman investasi di negara yang memiliki resiko tinggi. Jadi kalau menentukan negara tujuan ekspor itu harus melihat risiko negara atau country risk negaranya terlebih dahulu dan membuat analisis pertimbangan yang matang mengenai cocok tidaknya kita melakukan ekspor dan melihat peluangnya di negara tersebut. Next. Lalu terdapat menurut International Country Risk Weight, yaitu memperhitungkan tingkat jenis resiko, yaitu ada resiko keuangan atau financial risk dengan bobot 25%, kemudian ada resiko ekonomi atau economic risk dengan bobot 25%, dan resiko politik atau political risk dengan bobot 50%. Nah, menurut lembaga ini, pembobotan itu menggambarkan bahwa komponen resiko politik itu mendominasi dibandingkan dengan resiko finansial dan juga ekonomi. Karena itu, apabila terjadi ketidakstabilan politik meningkat, maka secara signifikan country risk negara tersebut juga akan meningkat. Next. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari country risk tadi. Yang pertama ada resiko keuangan. Nah, resiko keuangan itu memperlihatkan kemampuan suatu negara dalam mengelola keuangannya. Nah, dan kemampuan suatu negara tersebut membayar kewajiban-kewajiban utang perdagangan. Nah, dari resiko keuangan itu dapat dihitung menggunakan yang pertama diukur menggunakan presentase stabilitas nilai tukar atau perubahan nilai tukar. Lalu ada presentase utang luar negeri terhadap PDB, dan ada presentase current account terhadap ekspor. Next. Nah, lalu resiko yang kedua yaitu ada resiko ekonomi. Nah, resiko ekonomi itu merupakan resiko yang memperlihatkan penilaian terhadap kekuatan dan juga kelemahan ekonomi suatu negara. Resiko ekonomi itu dikalkulasikan berdasarkan yang pertama ada laju inflasi per tahun, kemudian ada presentase budget balance terhadap PDB, kemudian presentase current account terhadap PDB. Nah, di sini kita harus melihat bagaimana tingkat inflasi dari suatu negara tersebut. Apakah inflasi di negara tersebut itu tergolong tinggi ataupun tergolong rendah, karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai tukar dari negara tersebut. Next. Nah, resiko yang ketiga yaitu resiko politik. Nah, beberapa karakteristik resiko suatu negara yang dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja dari MNC itu harus memperhatikan tingkat kemungkinan dampak untuk masing-masing indikator resiko politik. Itu terdiri dari yang pertama adanya stabilitas pemerintahan, kemudian hukum dan peraturan, profit investasi, dan korupsi. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa resiko politik itu memiliki presentasi
studi yang paling besar, yaitu 50%, yang menyatakan bahwa apabila terjadi destabilitas politik, maka country di suatu negara itu juga akan meningkat. Next. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai apa itu hubungan dari regulasi pemerintah negara tujuan dengan ekspor. Nah, pelaku usaha ekspor itu wajib mengetahui regulasi atau peraturan yang ditetapkan di negara tujuan ekspor. Mengapa demikian? Hal itu sifatnya wajib karena akan berdampak pada kegiatan usaha di negara tersebut. Regulasi ekspor negara tujuan itu akan mempengaruhi seberapa rumit dan ada tidaknya hambatan dan kendala dari administratif dan juga prosedural. Nah, hal itu dapat mengakibatkan biaya menjadi tinggi sebagai akibat dari lamanya penyelesaian dokumen, dokumen kepabeanan, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan ekspor, lalu digunakan untuk pengurusan transaksi ekspor. Nah, eksportir itu juga dihadapkan dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari negara ekspor tersebut, sehingga memahami regulasi dan peraturan negara tujuan ekspor itu penting. Next. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai hubungan nilai tukar mata uang dengan ekspor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya nilai tukar itu merupakan salah satu bahan pertimbangan penting dalam melakukan analisis perdagangan internasional. Nah, dampak dari nilai tukar itu dia bisa apresiasi atau dia bisa terdepresiasi. Nah, dampak dari terjadinya apresiasi nilai tukar mata uang negara eksportir itu menyebabkan harga produk negara tersebut menjadi tinggi. Sehingga menurunnya permintaan ekspor dikarenakan pasar dunia itu mengharapkan harga yang lebih rendah. Lalu, ketika terjadi depresiasi mata uang, permintaan barang ekspor itu akan meningkat sehingga mengakibatkan harga dari barang ekspor itu menjadi lebih rendah sehingga permintaan dari barang ekspor itu lebih banyak atau meningkat. Next. Kemudian di sini ada statement yang menyatakan bahwa nilai tukar mata uang itu dapat melonjak secara drastis dan tidak terkendali. Nah, ini merupakan poin yang tepat karena nilai tukar mata uang itu dapat melonjak secara drastis dan tidak terkendali dan menyebabkan kesulitan pada perdagangan untuk merencanakan usahanya, terutama untuk mereka yang melakukan impor bahan baku dari luar negeri atau menjual barangnya ke pasar atau ekspor internasional. Sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai fluktuasi mata uang negara tujuan ekspor. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang harus dilakukan perusahaan sebagai usaha preventif yang tujuannya untuk mencegah resiko fluktuasi mata uang di masa depan, karena pergerakan mata uang itu tidak bisa diukur dengan pasti atau fluktuatif. Next. Nah, di sini ada hubungan tingkat dari inflasi dengan ekspor. Inflasi itu menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, sehingga inflasi cenderung mengurangi ekspor yang menyebabkan penawaran ke atas valuta asing berkurang, maka harga valuta asing itu akan bertambah. Jadi, dengan kita mengetahui dari hubungan inflasi dan juga ekspor, itu kita bisa menilai di suatu negara tersebut tingkat inflasinya seperti apa dan kita cocok tidak untuk melakukan ekspor di negara tersebut. Next. Nah, di sini apabila inflasi dalam negeri itu meningkat, maka akan menyebabkan harga barang dalam negeri meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat akan cenderung mencari alternatif tawaran dari negara lain yang lebih murah atau mereka melakukan saving atau menabung uangnya. Akibatnya impor meningkat dan ekspor pun menurun, serta permintaan akan mata uang asing akan meningkat seiring dengan peningkatan produk
yang diminta dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan nilai tukar dalam negeri terdepresiasi. Next. Nah, eksportir itu wajib mengetahui regulasi, fluktuasi nilai tukar, dan juga tingkat inflasi negara tujuan ekspor. Karena dalam transaksi ekspor itu melibatkan nominal yang jumlahnya banyak, sehingga menimbulkan resiko tinggi, atau ekspor itu memiliki resiko yang cukup tinggi. Maka diperlukan analisis secara komprehensif mengenai country risk negara tujuan ekspor sebagai tindakan preventif bagi pelaku eksportir. Nah, seperti itu kurang lebihnya materi pemaparan dari saya mengenai country risk dan juga manfaat dari ekspor bagi eksportir dan bagaimana kita melakukan tindakan preventifnya, mencegah. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang akan memberikan pertanyaan ataupun masih ragu atau bingung mengenai materi penjelasan tadi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia Paramita atas pemaparan materinya mengenai pentingkah memahami country risk suatu negara. Saya sebagai partisipan ingin bertanya, bagaimana sih caranya kita untuk meminimalisir country risk negara Indonesia agar banyak orang itu berinvestasi di Indonesia? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Atika tadi. Kalau saya menangkap pertanyaannya itu mengenai bagaimana cara kita bagaimana cara meminimalisir country risk dari negara Indonesia. Nah, kalau menurut saya country risk Indonesia itu salah satunya adanya sistem regulasi yang rumit, sehingga investor itu akan memandang hal tersebut menjadi sesuatu yang susah dan juga rumit. Nah, menurut data yang saya ketahui bahwa investor itu lebih banyak menanamkan investasinya di Vietnam karena regulasi dan pajaknya itu yang rendah. Lalu saran untuk pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu membuat kebijakan yang tujuannya itu mempermudah regulasi dan birokrasi dalam investasi asing di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lancar dan tidak berbelit-belit itu dapat meningkatkan minat dari investor asing atau MNC untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, karena dengan mudahnya untuk mendapatkan syarat-syarat dokumen dan administratif lainnya itu kebijakan ini juga diharapkan tidak tumpang tindih dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, upaya itu dilakukan dengan memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat, dan juga transparan. Memperbaiki infrastruktur, memfasilitasi penyediaan lahan dan tenaga kerja yang handal, juga melakukan upaya peningkatan kegiatan promosi baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi di sini pemerintah salah satu langkah untuk meminimalisir atau mengurangi country risk di negara Indonesia itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan dan juga memberikan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat, dan juga transparan. Seperti itu Mbak Atika, jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Ya, bagi partisipan yang lain, apabila ada pertanyaan, silakan. Baik, Mbak Cynthia, saya ingin bertanya. Iya, silakan, Ya, Mbak. saya Dia Permata Ulfa ingin bertanya, bagaimana sih peran dari pemerintah untuk meningkatkan ketertarikan UMKM itu untuk melakukan ekspor? Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya diberikan Mbak Ulfah tadi. Pertanyaannya
mengenai bagaimana peran dari pemerintah untuk meningkatkan ketertarikan UMKM untuk ekspor. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pemerintah itu memberikan beberapa fasilitas mengenai ekspor sehingga dapat menarik dan membantu UMKM yang ingin melakukan ekspor. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar usaha kecil dan menengah bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan membantu UMKM itu berorientasi ekspor dengan pembiayaan kredit modal kerja atau reinvestasi. Jadi di sini pemerintah memberikan pembiayaan kredit modal kerja atau reinvestasi, kemudian pemerintah juga memberikan pelatihan dan pembinaan seperti program penugasan khusus ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Nah, kemudian dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu juga memberikan pelayanan dengan mereka melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendirikan rumah ekspor agar UMKM itu bisa melakukan ekspor secara langsung. Nah, meski skala menengah menjadi prioritas, namun tidak menutup untuk usaha skala kecil maupun mikro untuk turut masuk ke pasar global. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM itu juga telah bekerja sama dengan BUMN di bidang retail, seperti PT Sarinah Persero, baik sebagai etalase untuk meningkatkan ekspor produk UMKM. Nah, Kementerian Koperasi dan UKM itu memaksimalkan peran dari teknologi digital untuk perluasan pasar dari produk-produk UMKM agar mampu untuk menembus pasar luar negeri. Karena varian dari produk UMKM Indonesia yang diminati konsumen global itu mulai meningkat seperti dekorasi rumah, kemudian ada juga furniture, kerajinan tangan, kemudian juga makanan halal dan ikan-ikan yang berasal dari Indonesia. Seperti itu kurang lebih jawabannya dari saya. Apakah ada tanggapan, Mbak Dinda? Terima kasih. Berarti sejauh ini pemerintah juga udah berperan aktif ya untuk meningkatkan ekspor dari UMKM ini sendiri. Iya, jadi di sini pemerintah juga berperan aktif dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pengembangan dan juga membantu UMKM bagaimana sih mereka itu mengembangkan ekspornya meskipun UMKM itu kan tergolong dengan usaha yang kecil, mikro, dan menengah ya. Nah, di sini pemerintah memberikan pendampingan secara khusus dan intens kepada UMKM untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk masuk ke pasar ekspor. Sejauh yang saya tahu dari liputan6.com itu juga menyatakan bahwa telah ada 54 UMKM yang tembus di pasar ekspor. Seperti itu. Ya, terima Mungkin, kasih. ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari partisipan? Silakan. Izin bertanya Mbak Cynthia. Iya. Terkait dengan produk apa aja sih yang berpotensi bagi UMKM untuk bisa ekspor, lalu hambatan dan solusi dari pemerintah untuk ekspor itu sendiri bagaimana ya Mbak? Oh, iya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Renanda. Jadi tadi menurut Mbak Renanda pertanyaannya produk yang berpotensi bagi UMKM, lalu hambatan dan juga untuk ekspor itu seperti apa. Nah, jadi menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu sudah mulai banyak UMKM lokal yang bisa menembus pasar global. Ada beberapa bidang usaha yang potensial untuk bisa diekspor, seperti misalnya home decor, kuliner, kemudian buah tropis. Beberapa UMKM lokal yang sudah bisa go global antara lain seperti misalnya ada Javara Culture, kemudian Lewis Organic, dan bidang kuliner dan Oceancraft di bidang kerajinan. Nah, beberapa peluang dalam melakukan upaya untuk menembus pasar global itu terdapat pada produk makanan dan juga minuman, fashion termasuk busana muslim, karena di Indonesia diketahui sebagai penduduk muslim terbanyak juga, kemudian furniture dan kerajinan,
produk pertanian dan perikanan, produk herbal, buah-buahan tropis segar. Nah, namun dalam upaya tersebut masih terdapat beberapa kendala atau hambatan seperti misalnya standarisasi produk, kemudian adanya hambatan inovasi produk dengan sentuhan teknologi, kapasitas produk dan daya saing, serta perizinan dan dukungan logistik. Kemudian ada kendala seperti akses yang rumit atau akses yang sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Karena di sini UMKM itu cenderung memiliki agunan dan modal yang terbatas sehingga dihadapkan suku bunga tinggi. Selain itu, proses dan waktu pengajuan pinjaman yang lama, serta minimnya pembukuan dan juga minimnya pendampingan UMKM dalam meningkatkan kualitas daya saing produk, tata kelola, dan manajemen perusahaan. Nah, di sini solusi yang diberikan pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pemerintah itu memberikan dorongan pada pelaku UMKM untuk bisa menembus pasar global dengan meningkatkan skala ekonomi dan juga perluasan pasar, lalu mendorong UMKM agar memiliki produk yang kompetitif baik di pasar lokal maupun pasar global. Caranya yaitu dengan melindungi produk lokal UMKM. Shopee misalnya, mereka telah menutup akses masuk seller cross-border 13 produk dari luar negeri yang diharapkan bisa diikuti oleh marketplace lainnya. Dan yang ketiga yaitu program pasar digital UMKM yang mendukung sektor UMKM untuk go digital dengan masuk ke dalam ekosistem digital. UMKM lokal itu juga diharapkan bisa masuk dalam rantai pasar global. Seperti itu, Mbak Renanda, kurang lebihnya jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan? Sudah baik, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada pertanyaannya dari Mbak Renanda. Apakah ada partisipan lain yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Oh iya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi yang saya temukan tadi di Instagram atau media sosial, bahwasannya PT Bank Negara Indonesia atau BNI itu menggandeng Shopee atau e-commerce terkemuka di Indonesia untuk membuka jalan bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM agar lebih mudah mengekspor produk-produknya ke berbagai negara. Nah, program dari ekspor Shopee atau Shopee BNI ini memungkinkan terbukanya akses pasar ke Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, hingga ke Brazil bagi sekitar 10.000 UMKM yang terdaftar di dalam program ini. Nah, kerjasama dari kedua belah pihak ini akan memberikan keuntungan bagi UMKM yang terpilih untuk bergabung di dalam program, yaitu peningkatan visibilitas produk ekspor UKM terpilih pada marketplace Shopee dalam cakupan Asia Tenggara, utamanya Taiwan. Selain itu, UKM yang terpilih akan mendapatkan pelatihan dan edukasi untuk bisa berkembang dalam platform digital yang akan diberikan oleh Shopee. Jadi di sini selain dari pemerintah, ada juga marketplace yang bekerja sama dengan Bank BNI itu membuka jalan bagi UMKM untuk terus menembus pasar global untuk melakukan kegiatan ekspornya. Seperti itu. Demikian kiranya presentasi atau pemaparan dan webinar pada kali ini. Saya sebagai narasumber meminta maaf apabila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada partisipan yang ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.